Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Wah, asik nih ya kan. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap ya. Oke kawan-kawan semua ya, tetap secangkir kopi lah ya, harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat juga ya dari market cap sebenarnya udah cukup positif gitu kan, dia udah di atas 3 triliun lah ya. Semoga saja tidak turun ya kan. Tapi untuk market cap sendiri biasanya masih naik turun di area 3 triliun, 2,9 triliun kayak gitu bro ya. Dari altcoin indeksnya turun dari 18 ke 15, Fair and Greed Index naik nih bro dari 52 ke area 55. Jadi orang-orang udah mau masuk dalam kategori apa? Extreme greed ya, akan masuk dalam kategori FOMO gitu teman-teman ya. Oke, mantap. Apakah rally dari sektor kripto akan segera terjadi? Semoga saja ya. Oke, kita lihat teman-teman ya untuk pergerakan daripada sektor meme coin. Oke, terutama kalau kita lihat dari Dogecoin selaku the king-nya ya kan. Daripada sektor meme coin mengalami kenaikan sekitar 3%-an, sedangkan PP dia koreksi sekitar 2% dan Shiba Inu berada di kisaran harga 1,18%. Nah, di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama, memang PP itu naik turun ya. Setelah dia menyentuh di kepala 9, dia turun lagi koreksi di kepala 8 dan seterusnya ya. Oke, prospek daripada PP ke depannya masih sama ya. Masih sama bro, dia targetnya tetap di area Rp1. Cuman kalian bisa menargetkan PP di area Rp1 itu dengan catatan 30% dari total kepemilikan PP kalian. Contoh, kalian punya 50 juta atau gampangannya kalian punya 20 juta token PP, oke ya. 30% bisa kalian setting di kisaran harga Rp1, berarti sekitar 3 juta token kalian setting di area Rp1 ya kan. Bang kurang banyak nih ya, kalian setting 50%-nya. 50% berarti sekitar 10 juta ya kan, kalian setting di area Rp1. Sisanya buat apa? Scalping bro ya. Sisanya buat scalping di saat PP naik seperti kemarin sempat menyentuh kepala 9, kalian jual ya kan. Terus saat PP turun di kepala 8 kayak gini kalian masuk lagi, secara tidak langsung ya nilai aset kepemilikan PP kalian akan bertambah bro gitu ya. Nah, ini adalah prospek atau kinerja daripada altcoin yang pergerakannya sama dengan PP. Ada Bong, Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin, Trump dan Dogwifo bro ya. Nah, oke, sebelum kita lebih dalam lagi bahas PP, ada sedikit informasi buat kalian semua. Nah, yaitu tentang Zero CTO, teman-teman, yang dimana Zero CTO ini sedang akan melakukan yang namanya pre-sale juga. Cuman sebelum lanjut, yang perlu kalian ketahui adalah dimana teman-teman ya, kami berencana untuk memperluas struktur Zero CTO ke seluruh dunia melalui TikTok ya kan. Ini mungkin akan sangat efektif di masa mendatang ya, bisa dikatakan marketing lah ya teman-teman ya, marketing untuk memasarkan token ini gitu kan. Nah, seperti namanya Zero CTO, apakah nanti ketika listing teman-teman akan menjadi token community takeover? Ya, kita lihat saja teman-teman ya, melihat dari segi nama yaitu Zero CTO gitu ya. Selain dari ini, kalian harus tetap disclaimer terlebih dahulu bro ya, tetap ya high risk high return ya. Jadi resiko tinggi tapi pengembalian juga tinggi bro. Jadi kalian harus tetap yang namanya disclaimer. Nah, selain itu kalian juga harus lihat dari segi websitenya bro ya. Kalau kita lihat dari segi websitenya ya, nah ini adalah website daripada Zero CTO ini. Dari segi tokenomiknya kalian pahami di sini bro ya. Terus dari Intelligent AI Assistant ya, ini produk-produknya nanti bro ya. Terus ada dApp, Swash, Brick dan Heart ya. Jadi ada mekanisme mungkin akan meluncurkan dApps lah ya, banyak dApps nanti, mekanisme swap dan bridge ya teman-teman ya. Ya, jembatan antar blockchain kurang lebih seperti itu. Sebenarnya cukup menarik ya. Dari roadmapnya nih, from joke the meme ya, dari awalnya meme teman-teman ya akan menjadi ya mungkin memiliki utilitas lah ya. Jadi di sini teman-teman ya akan ada mekanisme burning juga di awal-awal peluncuran. Kalau kita lihat building an army ya, pre-sale power. Nah, terus di sini
Pre-sale power itu akan terjadi kan 3 hari lagi, bukan 3 hari, tanggal 3 kalau nggak salah besok ya. Ada burn sekitar 10% dari total supply ya kan. Ini yang pertama nih ya kan. Untuk fase kedua, nah ini teman-teman kalian bisa melihat sendiri, kalian baca-baca sendiri di sini. Dan ini adalah link daripada pre-sale si Zero CTO ya. Jadi kalau kalian ingin ikut acara atau event ini, silakan bro. Tapi kalian harus tetap disclaimer ya. Kalian harus pahami juga. Memang kalau kita dapat token yang benar-benar bagus gitu kan, kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi kalau kita mendapatkan token yang jelek, ya otomatis rungkat bro gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, ini pre-sale atau penjualan itu akan dimulai dalam kurun waktu 1 hari lagi ya, kemungkinan besok bro, besok itu udah open pre-sale ya, kemungkinan sih sore gitu kan. Nah terus di sini kalau kita lihat minimal pembelian adalah 0,17 BNB teman-teman ya, 0,17 BNB. Terus di sini untuk estimasi launchnya atau launchingnya nanti teman-teman ya, itu 4 hari lagi ya, berarti presale-nya itu hanya kisaran waktu 3 hari. Habis itu dia akan launching. Launchingnya di mana? Ada di Maestro, PancakeSwap, Dextool, Dexscreen ya, AVII dan Quick Intel teman-teman ya. Akan launch pertama kali ya tetap di Dex dulu ya, belum kecek. Nah untuk ikut ini ya kalian wajib yang namanya Connect Wallet. Connect Wallet di sini ada beberapa pilihan, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase atau wallet Connect lainnya. Wallet Connect lainnya seperti ya Bitget Wallet, OKX Wallet, Binance, SafePal ya, token token apa ini ya. Terus ada Bybit, Uniswap ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tergantung kalian mau gunain wallet yang mana, sama aja gitu bro. Oke gitu dulu ya. Kita langsung lanjut ke PP. Nah, dikutip dari Watcher Guru, mata uang kripto PP versus Dogecoin, prediksi keuntungan dari EI di tahun 2025, teman-teman ya. Jadi PP apa yang baru gitu kan? Jadi PP adalah token meme mata uang bertema kata atau ya kodok gitu, bro ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk Hashi Capital itu memprediksikan daripada kinerja untuk Dogecoin, DOG ya, bukan Dogecoin, ini DOG. Ini adalah Dogeseran ya teman-teman, yang pakai sweater ya kalau nggak salah ya, atau jumper gitu ya, sweater ya, yang warna orange itulah ya. Oke, itu kalau kita lihat ada 401 ribuan PP menduduki peringkat kedua, Fartcoin ketiga, dan ada Shiba Inu juga teman-teman ya, dari top meme coin ranks BX Mention ya. Terus kalau kita lihat Dogecoin apa yang baru, nah ini ya pilihan keuntungan EI dari untuk tahun 2025 teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di mana ya kan, menurut ChatGPT antara PP dan Dogecoin, portal lebih mengutamakan Dogecoin sebagai taruhan terbaik di bidang dibandingkan dengan PP. Ya memang kalau kita berbicara Dogecoin dengan PP itu ya jauh banget bedanya bro ya. Dogecoin udah memiliki utilitasnya sendiri. Dogecoin ada orang besar di belakang yang siap untuk membantu lah ya kenaikan daripada si Dogecoin. Ya intinya dari segi fungsi ya, orang di belakang Dogecoin itu jauh lebih unggul. Nah, sedangkan untuk PP teman-teman ya, bisa kita katakan lah ya, kita berbicara secara fakta, PP belum memiliki yang namanya utilitas, ya kan? Nah, akan tetapi kalau kita berbicara dari segi keuntungan, semisal sama-sama naiknya ya banyak gitu bro ya, naiknya banyak, antara Dogecoin dengan PP itu lebih menguntungkan PP kalau persentase kenaikan gitu teman-teman. Semisal si Dogecoin naik 10%, mungkin PP bisa 20 atau 30%-nya. Kenapa? Karena harganya masih cenderung murah dibandingkan Dogecoin. Oke, ya kan? Sampai sini paham ya? Nah, menurut ChatGPT, Dogecoin didukung oleh Elon Musk dengan kemungkinan rumor integrasi X yang menambahkan kredibilitas token tersebut. Pada saat yang sama, portal tersebut menambahkan bobot Dogecoin dalam hal utilitas dan adopsi yang tinggi. Hal ini juga menjadikan Dogecoin taruhan yang lebih aman dan lebih menguntungkan. Oke ya, kalau kita berbicara aman ya memang lebih aman ya, lebih aman Dogecoin dibandingkan PP. Tapi kalau kita mencari keuntungan yang cukup gede teman-teman, dengan resikonya juga gede ya, PP bisa kalian pertimbangkan ya. Ingat, antara keuntungan dengan kerugian itu sama
berbanding sama. Ya kan, resiko tinggi, keuntungan juga tinggi. Oke, ya semoga saja PP bisa ke area Rp1 dalam waktu dekat. Tetap semangat dan salam.